berita baru yang sedang hangat terkait aksi teror 2 pekan lalu yang menargetkan fasilitas publik. Gimana? Oh, ya. Fasilitas kereta cepat itu sudah diklaim oleh Nul. Ini adalah terlanjutan setelah ia berhasil menghapus data penting dari e-government. Kepala polisi sendiri menyatakan bahwa mereka akan mencari Nul. Jadi kepala polisi juga sudah percaya diri akan data-data yang mereka temukan terkait Nul. Mungkin penggerebekan akan dilakukan beberapa saat setelah berita ini dilakukan. Live stream akan dilaksanakan malam ini. Hey. Halo? Apaan kasus baru? Enggak, bukan. Ada urusan nggak jelas. Ya udahlah ya. Pasti dapat juga sih harusnya. Ini ada kasus baru, ada yang mau nggak? Belum. Pelaku tertangkap tersangka dari terorisme dulu. Gak nyangka dia masih muda. Dengar dia bikin kerusakan terkait teknologi. Ini tuh Nul. Kenapa nggak bilang dulu? Kenapa? Gak sanggup kah? Ya nggak gitu sih. Cuma kan kasusnya cukup gede aja. Terus ini juga 2 kasus 1 dekade yang lalu terkait dia juga kan? Ya sementara itu background yang kita punya. Orang ini cerdik, dia bisa menghilangkan jejak dia. Ya itu aja background yang kita punya. Orang ini Mas Adi bisa nyembunyiin kasus-kasus dari jejak. Coba cek dulu. Kamu bakal menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak. Ingat, waktumu cuma 7 menit. Kau di sini untuk menilai aku gila atau pahlawan? Kau punya hak untuk diadili pengacara. Untuk apa? Aku tidak perlu seseorang untuk membuktikan aku benar atau salah. Lagi pula aku diborgol dengan alasan tidak masuk akal. Anggap itu jawaban tidak. Jadi aku di sini untuk mendengarkan alasanmu. Setelah itu baru kita lihat siapa yang menang. Ayolah, cepat selesaikan saja ini. Kalian terlalu percaya pada teknologi. Tiap hari kalian bangun, buka layar. Kerja, depan layar. Tidur pun kalian depan layar. Kalian cuma menciptakan ilusi kemajuan saja. Maksudnya dari itu, kamu sendiri agak hipokrit. Menciptakan teknologi dengan bantuan teknologi. Ya, untuk melawan api kan harus menggunakan api. Toh, teknologi ujung-ujungnya mau mempermudah kita. Hanya mereka yang berkuasa memiliki kekuatan atas segalanya. Dan teknologi buktinya membedakan serta memperdalam jurang antara yang kaya dan miskin. Jadi menurutmu merusak transportasi dan layanan publik itu memecahkan masalah itu? Kita tahu nasib orang terus lain terluka akibatnya. Orang-orang harus sadar pasti ada hal yang harus dikorbankan. Hal-hal yang kalian bilang kemajuan ini, setiap kalian menambah hal baru, itu hanya cara lain untuk mengekang manusia. Ya lebih seperti alat lah, kayak pisau. Bisa untuk masak, bisa untuk membunuh orang. Layanan publik berbasis teknologi itu menyelamatkan nyawa setiap hari. Yang membedakan hanya siapa yang menggunakan dan tujuannya apa. Layanan publik berbasis teknologi itu menyelamatkan nyawa setiap hari. Di rumah sakit, transportasi, bahkan pendidikan. Bukankah itu yang seharusnya kita perjuangkan? Kau pikir semua orang bisa memanfaatkan hal itu? Hanya mereka yang berkuasa dan punya uang yang bisa benar-benar mengambil manfaatnya. Yang lain, mereka hanya terseret ke dalam kesenjangan. Teknologi adalah alat kekuasaan. Hal-hal yang aku hancurkan itu merupakan simbol dari ketidakadilan ini. Kau lihat orang-orang kecil di sana. Mereka tidak punya pilihan untuk keluar dari sistem yang kalian sebut modern ini. Aku mereformasinya. Aku memberitahukan mereka bahwa mereka tidak perlu dan tidak memerlukan teknologi untuk
mengontrol setiap aspek dari kehidupan mereka. Lalu menurutmu sebelum semua ini ada tuh gimana? Sebelum ada teknologi, sebelum pelayanan publik lebih efisien, kamu mau kembali ke masa lalu di mana orang-orang sakit masih sulit untuk mendapatkan perawatan dan administrasi negara berjalan lambat? Kamu mau kembali ke masa itu? Kau tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Sistem ini seenaknya dikontrol oleh mereka yang berkuasa. Kita dijadikan budak oleh hal tersebut. Jangan pernah seenaknya menyimpulkan segampang itu. Aku tahu masalahmu. Aku nggak bisa bicara banyak kecuali duka cita untuk ibu. Hal itu memang bisa. Diam kau tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Sistem healthcare yang kau janjikan itu Cepat bantu dia. palsu. Aku paham, tapi rasanya tidak adil aja loh, cuma bicarain kasus ini. Adil kau bilang. Sistem itu tidak berhasil untuk mengobati ibuku. Kau tahu, 2 bulan setelah ia meninggal, ada koruptor dalam sistem healthcare itu yang tertangkap. Ya aku tahu, tapi Sudahlah. Kau lihat sekelilingmu sekarang. Orang-orang makin rasa teknologi yang kalian anggap sebagai dewa itu hanya mengontrol kalian. Tak ada yang berani mempertanyakan hal ini apakah benar atau salah. Kalian orang-orang yang berkuasa dan memiliki kekuatan. Tak ada yang pernah mempertanyakan hal itu. Teknologi yang kalian puja-puja ini hanya memupuk keserakahan dan korupsi. Pemerintah kita dan asing hanya memata-matai rakyatnya. Perusahaan hanya mengambil keuntungan dari data-data mereka. Itulah teknologi sekarang. kalau ada satu hal, teknologi juga membawa peluang. Di desa-desa terpencil, orang-orang yang dulu tidak punya akses ke pendidikan sekarang bisa belajar melalui internet. Petani bisa menjual hasil panen mereka langsung ke pasar. Pelayanan kesehatan jarak jauh telah menyelamatkan nyawa mereka yang jauh dari rumah sakit. Kau fokus pada keburukan, tapi menutup mata pada dampak positifnya. Kau pasti sudah tahu hal ini, soal ayahku yang terjerat judi online dan juga peminjaman uang online. Dan bagaimana dengan teknologi ke depannya? Teknologi ketika sepenuhnya berevolusi dengan cara lain untuk mengontrol kehidupan kita. Kau pikir orang-orang akan tetap bebas? Ketika setiap tindakan kita dipantau, setiap data kita direkam, apa yang akan terjadi ketika teknologi nantinya jatuh ke tangan yang salah? Akan ada orang-orang lain sepertiku. Kita tidak bisa menghentikan kemajuan. Pasti di setiap masa ada seseorang yang ingin memiliki alat dan temuan untuk membantu kaumnya. Yang bisa kita lakukan cuma memastikan bahwa kita memiliki kontrol atas teknologi, bukan sebaliknya. Masa depan. Kau pernah gak sih keluar dari kantormu? Pernah nggak kamu ke sekolah SMA sama SMK? Orang-orang di sana, mereka nggak bisa baca tulis, nggak tahu geografi. Dan kau ngarepin ngasih alat berbahaya ke mereka. Nggak bakal ada Indonesia Emas 2045. Memang sangat disayangkan. Yang terbaik bisa kita lakukan hanya memperbaiki regulasi, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa masyarakat bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Inovasi tanpa penggunaan yang bijak memang bisa membawa bencana, tapi inovasi digunakan dengan kesadaran yang tinggi bisa membawa masa depan yang lebih baik. Bagaimana bisa kita melakukan hal itu? Sejarah sudah membuktikan setiap evolusi teknologi itu membawa tantangan, tapi juga membawa peluang besar. Kamu lihatlah revolusi industri atau kemunculan internet. Mereka yang bisa beradaptasi itu selalu bisa bertahan. Sejarah sudah membuktikan kita nggak bisa mutar balik waktu, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita menghadapi masa depan. Aku paham yang kamu inginkan, tapi menurutku bukan itu cara yang akan aku lakukan. Bagaimana? Bagaimana cara kau tahu teknologi akan baik saja? Bagaimana apakah kamu tidak apa-apa? Gimana? Jadi bagaimana? Apakah dia benar atau salah? Gimana?